Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal qusul wa ijabati kullil mas'ul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'ali wa ashabi wa juwali wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ala sa'iri atba'i millati min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwah jami'il ulama'i al-'amilin wal awliya'is salimin wa jami'il mu'allifil kutub khususan mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa naqussu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh al-'alim Tahir bin Shalih rahimahullahu ta'ala wa ila arwah jami' masyayikhina wa ustadina wa mu'allimina khususan sayyidina Kiai Syarif bin Jabir rahimahullah wa jami'il ulama'il babakan juwalihin tilafwan wa ila arwah jami' ahli kubur fi hadhil baldah madadana bimadadihim wa 'ala 'alaina ya Allah min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim hasabana wa sabakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa'in ya karim murtahil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para ustaz, kemudian para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko beserta jajaran pengurusan, jamaah sekalian yang sama-sama hadir yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin Allah, atas pertolongan Allah pada malam hari ini, alhamdulillah Allah masih menakdirkan kita, mengizinkan kita, memudahkan langkah kita untuk hadir ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis ilmu ini menjadi asbab, menjadi wasilah bertambahnya iman kita, bertambahnya ilmu kita, ma'rifat kita kepada Allah, dan dijadikan perkumpulan ini perkumpulan yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita Jawahirul Kalamiyah, masih tentang sifat 20 ya. Kita menuntaskan sifat wajib Allah yang 20. Bulan kemarin kita banjir ya Pak Eko ya. Iya. Bulan kemarin banjir, jadi mudah-mudahan ilmunya nggak banjir ya. Amin. Nah ini hari ini kita akan membahas halaman 8 tentang sifat Allah kudrat. Ya, kemarin telah dijelaskan tentang sifat ilmu. Halaman 8 bahwa soal kaifa al-i'tiqadu bi qudratillahi ta'ala. Salah satu sifat 20 yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani adalah sifat kudrat. Kudrat ya. Kudrat itu artinya apa? Maha kuasa, maha mampu, maha bisa. Kudrat. Nah, mustahil bagi Allah al-azzu. Tidak mungkin Allah itu punya sifat al-azzu. Azzu itu artinya lemah. Gak mungkin lemah. Kalau Allah lemah, tidak layak jadi Tuhan. Sama dengan kita. Makanya mustahil, gak mungkin Allah lemah. Wajib harus punya namanya sifat kudrat. Nah, bagaimana kita cara meyakini
mendekatkan kita dengan sifat kudratnya Allah. Kaifa al-i'tiqadu bi qudratillah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana caranya meyakini sifat kudratnya Allah? Maka jawabnya huwa, yaitu caranya anna taqida annallaha ta'ala, meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau kita belajarnya akidah, maka tidak boleh ada keraguan. Ketika ada keraguan langsung tarik lagi yakin, mantap lagi ya. Karena memang ujiannya kita ini adalah tidak stabil hati ini, naik turun ya. Memang itulah keimanan seseorang. Tapi ketika kita ke bawah, maka langsung dinaikkan lagi. Hakikat, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mausufun bil qudrah. Allah itu memiliki sifat kudrat, maha mampu. Jadi yakini Allah itu maha mampu, maha bisa, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Jelas sekali ayat Qur'annya. Allah itu mampu apa saja, bisa apa saja. Allah mengayakan yang miskin, bisa nggak Pak kira-kira? Bisa. Allah ya menjadikan anak orang biasa menjadi ulama, bisa tidak? Bisa. Semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Ya, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Jadi apapun yang yang ada, yang tidak ada itu semata-mata atas kekuasaan Allah. Tidak ada yang wujud kecuali atas kehendak Allah, atas kudratnya Allah. Jadi apa yang menurut manusia tidak bisa, oleh Allah sangat mudah sekali. Itu kudratillah. Jadi kudrat Allah itu artinya apa? Segala Allah bisa mengadakan setiap yang ada dan bisa mengadakan setiap yang tidak ada. Itu namanya apa? Kudrat, mampu segala-galanya. Nah, tetapi ya, sekalipun Allah mampu segala-galanya, ada hal-hal yang Allah bisa tapi tidak mungkin. Makanya nanti dalam ilmu tauhid, kudrat ini punya ta'alluq, ya namanya ta'alluq. Ta'alluq itu kaitan dengan al-mungkinat. Jadi kudratnya Allah ini berfungsi hanya untuk yang mungkin-mungkin saja, yang mungkin terjadi. Allah bisa semuanya, tapi ada yang mungkin diwujudkan oleh Allah, tapi ada yang tidak mungkin. Makanya sifat kudrat ini punya ta'alluq, punya kaitan, namanya hanya berkisar tentang mungkinat yang mungkin saja. Makanya kalau ada pertanyaan Pak ya, Allah Maha Kuasa, betul tidak Pak? Betul. Pertanyaannya, bisakah Allah menciptakan makhluk yang lebih hebat dari Allah? Bisa nggak Allah menciptakan ya baca Tuhan lagi gitu ya, yang lebih hebat dari Allah? Bisa nggak? Kalau tidak berarti Allah nggak bisa berarti ya. Ya bisa sih bisa, tapi tidak mungkin gitu ya. Makanya kudratnya Allah tidak bisa difungsikan di situ. Bukan berarti Allah nggak bisa. Bisa sih bisa, tapi tidak mungkin, mustahil. Jadi sifat kudrat ini tidak bisa difungsikan untuk yang mustahil. Bisa sih bisa gitu ya kan, ganti. Tapi apa? Tapi tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala bisa tidak menciptakan anak untuk dirinya? Punya anak bisa nggak Allah? Bisa, tapi tidak mungkin. Mungkin nggak? Tidak mungkin, karena mustahil. Lam yalid walam yulad. Jadi jangan mentang-mentang Allah kuasa semuanya, kudrat semuanya, jadi dibabat habis itu. Apa aja yang nggak mungkin Allah bisa. Bisa sih bisa, tapi itu bukan ranahnya. Jangan tabrak-tabrakin gitu ya. Jangan sampai ada pemikiran, bisa nggak ya Allah menciptakan Tuhan lagi? Bisa nggak Allah menciptakan Tuhan yang kekuatannya sama dengan dia? Ya bisa sih bisa, tapi tidak mungkin, karena kudrat Allah ini difungsikan kepada yang mungkinat namanya. Mungkinat itu yang mungkin saja. Bisa sih bisa, tapi tidak mungkin Allah wujudkan. Gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang mustahil. Bisa tidak Allah menciptakan sesuatu yang sama dengan dirinya? Bisa, tapi tidak mungkin, mustahil. Bisa nggak Allah menciptakan 3 Tuhan lagi? Bisa, tapi nggak mungkin, mustahil kan Allah banyak itu. Nah ini makanya
Nabi Idris itu adalah nabi yang punya profesi tukang jahit, Pak ya. Tukang jahit. Jadi jangan-jangan yang tukang jahit itu turunannya Nabi Idris gitu ya. Ada tetesan gitu, titisan terah dari Nabi Idris. Tapi Nabi Idris ini luar biasa karena nabi ya. Ngejahit aja sambil wiridan gitu, Pak ya. Jadi ketika ngejahit baju itu selalu mengatakan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Itu nabi, Pak ya. Jadi kerjanya juga sambil wir. Kita di musola, di masjid masih sempet-sempetnya ngantuk gitu kan. Nah itu karena memang levelnya bukan para nabi. Jadi Nabi Idris itu sambil menjahit pakaian itu sambil baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Nah suatu hari Nabi Idris alaihi salam ini kedatangan orang, kedatangan tamu, ya. Nah kedatangan tamu bawa telur, Pak. Jangan tanya telur asin atau telur apa, pokoknya telur aja ya. Kalau ayam mau telur bebek, pokoknya di situ baydun bahasa baydun telur ya. Nah kemudian bawa telur datang kepada Nabi Idris. Kata ini tamu, Nabi Idris, saya ini percaya sama Allah. Saya ini percaya Allah itu punya kudrat, bisa apa saja. Allah saya gak ragu. Tapi bisa enggak ya Nabi Idris, Allah memasukkan dunia ke dalam telur ini? Ini kan mengganggu keimanan ini ya. Allah bisa tidak memasukkan dunia yang segini besarnya ke dalam telur ini tanpa mengecilkan dunianya, tanpa membesarkan telur? Kira-kira kalau dijawab saya gimana itu? Bisa nggak Gusti Allah begitu? Bisa. Dunia segini gedenya dimasukin ke telur, telurnya tetap segitu, dunia tetap segitu dimasukin. Kira-kira bisa nggak? Kayak masukin gajah ke lubang jarum gitu judulnya. Bisa nggak kira-kira Allah? Wah ini Nabi Idris. Wah ini yang nanya bukan orang nih kalau gini ya. Bukan orang. Itu lagi ngejahit, Pak. Akhirnya berhenti ngejahitnya, jarumnya dia apa? Dicolokin ke matanya orang itu. Jadi kalau dia nanya yang aneh-aneh begitu aja, Pak. Karena Nabi Idris yakin ini bukan manusia dan ternyata itu adalah iblis. Iblis yang mengganggu, yang ingin mengganggu keimanan Nabi Allah Idris. Dibikin ragu supaya dia tidak percaya ke maha kuasa Allah. Iya bisa enggak ya Allah memasukkan apa? Memasukkan dunia yang segitu besarnya ke dalam telur yang segitu kecilnya, tanpa telurnya dibesarin, tanpa dunianya dikecil. Maksudnya apa itu? Di matanya ditodol sama jarum itu maksudnya apa itu? Tidak terjawab sudah. Jadi kalau ada apa-apa, apa? Yang aneh-aneh itu begitu aja sudah ya. Ambil jarum, tusuk, nanti paling di penjara gitu ya. Nah, 1000 tahun kemudian, beribu-ribu tahun kemudian, pertanyaan ini muncul lagi, Pak. Ya, jadi beribu-ribu tahun kemudian ada seorang ulama besar dari Ahlul Bait. Dari Ahlul Bait itu dari apa? Dari keluarga Rasulullah, cucunya Rasulullah namanya Imam Ja'far Shadiq. Nah, ini Imam Ja'far Shadiq ini adalah cucu Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah. Nah, Imam Ja'far Shadiq ini punya murid namanya Hisham bin Hakam. Namanya Hisham bin Hakam. Hisham bin Hakam ini sebelum datang ke Imam Ja'far Shadiq ada ulama juga tapi zindik dan zindik ini yang akidahnya agak menyimpang. Namanya Abdullah Ad-Daimasi. Abdullah Ad-Daimasi ini datang ke rumahnya Hisham bin Hakam nanyanya gimana? Persis kayak pertanyaan iblis dulu kepada Nabi Idris. Katanya Pak Syekh Hisham ya, itu apa? Bisa enggak ya? Gampangnya bisa enggak Allah memasukkan dunia yang besar ini ke dalam? Persis enggak pertanyaannya? Pertanyaan persis, cuma orangnya aja beda. Nanyanya yang ulama jindik tapi ya, ulama jindik. Nah saya kasih waktu setahun, kamu bisa enggak menjawab? Allah bisa enggak memasukkan dunia ke dalam telur? Yang juga ya.
apa? Nah, dulu sebelum terjawab itu oleh para ulama, terjawabnya oleh Imam Ja'far Shadiq. Kenapa Pak Nabi Idris mencolokkan jarumnya ke matanya iblis itu? Ternyata bisa dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq. Apa? Kata Nabi Idris, maksudnya ini jarum dicolokkan ke mata, jangankan dimasukkan ke dalam telur, ya, dimasukkan ke dalam lubang jarum, ini dunia bisa. Jawabannya gitu Pak ya. Tapi makanya pakai bahasa isyarat gitu ya, nggak ngomong. Jadi jangankan dunia yang besar ini dimasukkan ke dalam telur, ya, yang segede mata itu, dunia dimasukkan ke dalam lubang jarum pun, innallaha ala kulli syai'in, Allah mampu. Jangan berpikir gimana caranya. Allah sih bisa saja, bisa sah. Jadi itu apa? Jangankan Allah itu apa? Allah merubah atau memasukkan dunia ke dalam telur, ya, ke dalam lubang jarum yang kecilnya lebih kecil dari telur, Allah bisa. Ya. Nah ini telur, ya, kata Imam Ja'far Shadiq, telur dengan mata kamu ini lebih besar mana? Telur kalau didempetin sama mata gede apa kira-kira? Gedean telur. Sebelum kalian orang apa ya? Pasti sama telur gedean telur. Kecuali telurnya telur puyuh gitu ya. Kalau telurnya telur standar lah gitu ya, telur bebek dan telur ayam. Nah gitu ya. Itu kata Imam Ja'far Shadiq, mata ya dengan telur itu gedean telur. Tapi bisa nggak itu telur seakan-akan masuk ke dalam mata? Bisa. Telur segitu tuh kalau ke mata tuh bisa masuk, bisa kelihatan semua. Jangankan telur, ya kata Imam Ja'far Shadiq, kamu ke laut segitu gede nanti bisa nggak masuk ke mata? Bisa terlihat semua oleh mata. Artinya sesuatu yang besar itu sebenarnya bisa saja masuk kepada yang kecil. Mata ini kecil, tapi bisa melihat sesuatu yang lebih besar dari mata. Dunia ini besar, bisa saja dimasukkan kepada sesuatu yang kecil. Ini bukti bahwa apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi kita tidak boleh ragu sedikit pun Allah itu Maha mampu. Akhirnya kita tidak boleh putus asa ya. Kita yang kebetulan misalkan ekonominya di bawah rata-rata ya. Secara logika kayaknya kita nggak bisa naik haji kayaknya gitu ya. Seakan-akan. Tapi ternyata banyak Pak ya yang profesinya apa pemulung, tapi karena Allah kudratnya Allah berfungsi bisa naik haji. Banyak orang duitnya seabrek-abrek ya. Saking sulit ngomongnya jadi seabrek gitu ya. Tapi apa? Tapi tidak bisa naik karena kudratnya Allah tidak turun. Jadi apa? Dengan kita mengenal sifat kudratnya Allah, sifat mampunya Allah, kita tidak pernah kecil hati di dunia ini ya. Serendah-rendahnya kita, semiskin-miskinnya kita, kalau Allah kudratnya turun, mau Allah pasti akan jadi. Begitu juga tidak boleh sombong akhirnya kita ya. Karena apa? Karena yang kita lakukan pun pada hakikatnya adalah apa? Atas izin dan kekuasaan Allah. Jadi Bapak bisa hadir ke majelis ilmu ini bukan karena badannya sehat, saya sering kali ya. Bukan karena dekat tempatnya, bukan karena tidak hujan misalnya. Ya. Nah ini karena apa? Karena Allah mengizinkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir ke majelis taklim. Jadi yang menggerakkan kita semuanya Allah, kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Jadi kita ini lemah, ya, lemah selemah-lemahnya. Kalau menyadari ini kita nggak bisa sombong, Pak ya. Kalau menyadari bahwa ibadah kita karena izin Allah, karena pertolongan Allah, kita sombong kan merasanya gue gitu kan. Masih ada gue nya gitu ya kan. Masih ada sayanya. Bapak sedekah di masjid 15 juta, 20 juta, bisa sombong bisa tidak. Sombong kalau merasa yang kita keluarkan duit kita. Itu yang menyombongkan begitu. Tapi kalau kita sadar bahwa ini hanya kita ini pelantara aja. Ini Allah maksudnya ngasih ke masjid ini, ke musola ini lewat pelantaran kita. Jadi selama kita masih merasa memiliki, potensi sombong itu masih ada. Merasa punya ilmu ya, merasa ganteng, merasa soleh, udah. Sombong itu dari ngerasa itu. Makanya kata Imam Muhammad bin Ali Al-Ilmi ya, di sini dijelaskan ummahatul kibri arba'an. Ummahatul kibri
kibri arba'un ana li indi wa nahnu. Ada 4 sumber kesombongan. Kenapa orang sombong itu? Ada 4 penyebab. 4. Apa? Anak apa? Saya. Ketika dalam hati kita merasa saya, wah ini selalu mengatakan saya, ini potensi sombongnya lebih besar. Kalau nggak ada saya, oh itu udah, ini kampung ini nggak bakal beres. Kalau nggak ada saya, pengajian ini nggak bakal. Jadi saya. Jadi ketika mengatakan saya, potensi sombong itu selalu ada. Ya. Jadi ummahatul kibri arba'un. Sumber kesombongan itu ada 4. Yang pertama, kata-kata yang sering diucapkan yaitu anak, saya. Siapa yang pertama kali mengatakan anak? Dosa pertama kali manusia itu apa, makhluk itu kan sombong ya. Siapa itu? Iblis. Anak khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Karena ada kata anak, akhirnya iblis merasa lebih baik. Anak khairun minhu. Yang kedua, nahnu. Ya, nahnu atau indi, milikku. Jadi kalau sudah merasa memiliki, nah itu potensi sombong itu akan ada. Merasa memiliki kekayaan, merasa memiliki ilmu, merasa memiliki jabatan, ya. Nah ini potensi kesombongan itu akan apa? Akan selalu ada, ya. Akan selalu ada. Jadi Korun itu mengapa menjadi orang yang pelit dan sombong? Karena apa? Dia merasa harta yang dia usahakan itu adalah hasil dari jeripayahnya dan milik dirinya. Ketika datang utusan Nabi Musa, Korun sedekah nanti dulu ya. Ini harta saya, hasil jeripayah saya, milik saya. Kok mudahnya gitu ya Nabi Musa minta jatah untuk bayar zakat. Karena merasa memiliki, akhirnya Korun merasa sombong dan merasa apa? Tidak penting, tidak perlu mengeluarkan. Jadi ketika selama kita masih mengatakan anak, ya indi, kita ini punya, saya segala-galanya saya, maka tidak akan pernah bersih dari sifat sombong. Jadi kalau kita meyakini Allah itu yang berkuasa atas segalanya, mestinya kita tidak bisa sombong mestinya. Karena semuanya digerakkan oleh Allah. Kita pintar karena diberikan kemampuan pintar, kita bisa hadir dengan semuanya tanpa terkecuali, semuanya atas izin dan kekuasaan Allah. Atas kekuasaan Allah. Tanpa kekuasaan Allah kita tidak bisa. Tanpa kekuasaan Allah kita tidak bisa. Kemudian kita dengan mengenal sifat kudrat Allah juga akan hati-hati dalam hidup ini. Kenapa? Karena setiap amal baik, amal yang dohirnya baik, Pak. Ngaji baik gak Pak? Sholat baik, sedekah baik. Semua kebaikan itu dohirnya baik, pada akhirnya nanti belum tentu baik Pak. Paham gak Pak ya? Jadi kita seumur hidup baik, belum ada jaminan ya Pak ya? Belum ada jaminan nanti ketika kita sakaratul maut dalam keadaan baik. Karena Allah berkuasa melakukan apa saja. Gitu ya. Makanya sekelas Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yusuf itu diantara doa yang dirutinkan oleh beliau, istiqomah doanya bukan Allahumma jukni aja Pak ya. Kita kan mintanya itu aja Pak ya, jangka pendek aja, duit dan bukan berarti nggak boleh Pak ya, boleh, tapi sesekali ya minta surga, minta diberikan taubatan nasuha. Pernah nggak Pak kalau doanya begitu? Selama ini doanya apa kita ini ke Allah? Mintanya kan lancar rezekinya, sehat badannya, terus apa lagi? Pernah nggak ya Allah minta nanti husnul khotimah meninggal dunia? Seringan doa husnul khotimah apa sering minta rezeki lancar kira-kira? Rezeki lancar, udah jujur aja. Saya juga kadang begitu. Kita ini orientasinya jangka pendek, paling berapa puluh tahun gitu ya. Mintanya badan sehat, tidak pernah minta ya Allah bersihkan hati saya. Pernah nggak ya Allah minta kira-kira hati saya sehat? Tidak ada sombong, tidak ada iri, tidak ada dendam. Pernah nggak doa minta begitu Pak? Nah, ini ya. Karena kita orientasinya selalu duniawi, materi. Ya, dunianya materi apa? Orientasinya materi. Ini boleh, tapi ditambah ya Allah kira-kira husnul khotimah, kira-kira apa? Kira-kira diberikan taubatan nasuha, kira
kira-kira amal kebaikan saya istiqomah, ditambahin itu biar dunia dapat akhirat dapat, itu seimbang, bukan berarti nggak boleh dunia. Nah gitu ya. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihissalam seorang nabi, imannya sudah stabil Pak, tapi doa yang sering dibaca Pak, tawaffani muslimah wal hikni bisolihin. Tawaffani, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan jadi masih kayak semacam apa? Semacam masih belum tenang Nabi Yusuf ini. Kenapa? Bisa saja di akhirnya nanti Allah merubah, ya, dengan kekuasaan Allah merubah apa? Merubah yang tadinya iman tidak iman. Dan itu banyak sekali pada dalam Al-Quran dijelaskan. Ada Bal'am bin Ba'urah, ya, Bapak mungkin sudah mendengar kisahnya Bal'am bin Ba'urah, tangan kanannya Nabi Musa alaihissalam, orang paling alim di Bani Israel, di antaranya apa? Bal'am bin Ba'urah dikirim ke kota Madian untuk dakwah. Di sana dakwah, karena dakwahnya di depan raja, tujuan diutus oleh Nabi Musa dakwah karena diiming-imingi harta, lupa tujuan dakwahnya. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ulama besar Bal'am bin Ba'urah. Ada lagi Musa As-Samiri, ya. Itu dalam tafsir Sawi diceritakan wa Musa Rabbahu Jibrilu kafiro wa Musa Rabbahu Fir'aun Rasulah. Di masa Bani Israel itu ada dua orang namanya Musa. Ada Musa Nabi Musa, ada lagi Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini kecerdasannya mengalahkan Musa. Kenapa? Karena dididiknya, belajarnya langsung kepada malaikat Jibril, gurunya malaikat Jibril. Wa Musa Rabbahu Jibrilu kafiro. Tapi Musa As-Samiri yang begitu alimnya, yang begitu pintarnya, dididiknya langsung, nggak main sama manusia, langsung sama malaikat Jibril. Tapi matinya kafiro dalam keadaan kan. Tapi wa Musa Rabbahu Fir'aun, Nabi Musa yang dididik oleh Fir'aun, tuh ketika dewasa jadi malah jadi apa? Jadi nabi, jadi rasul, ya. Kalau Allah berkehendak dididik oleh orang jahat pun, kalau takdirnya memang baik Pak, ya, nanti baik. Dididik di sekolah terbaik, ya. Kalau jahat ya jahat sudah. Nah itu bahwa kudratnya Allah itu semaunya Allah sudah. Kalau Allah berkehendak inginnya jahat ya jahat. Nah ini betapa banyak, ya, banyak kisah-kisah bahwa setiap kita ini belum merasa aman sebenarnya, kecuali nanti ketika menjelang wafat sudah benar-benar husnul khotimah. Nah itu Rasulullah kalau ketemu sahabat Pak, ya, kalau ketemu sahabat selalu pesannya Pak, jangan lupa baca doa yang muqallibal qulub. Itu pesannya sahabat, pesannya Rasulullah. Jadi kalau habis nongkrong begini, jangan lupa yang muqallibal qulub, sablis qalbi ala dibaca habis sholat sebanyak-banyaknya dibaca. Sampai sahabat Anas bin Malik itu ketika kumpul dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ya, apakah engkau masih ragu dengan keimanan kami, ya? Apakah engkau masih ragu? Amma takhafu alaina, ya? Apakah engkau masih ragu dengan keimanan kami para sahabat? Kami ini sudah benar-benar iman kepada engkau, tapi kok enggak berhentinya kata Anas bin Malik, engkau menyuruh kami untuk memperbanyak doa yang muqallibal qulub. Kata Rasulullah Pak, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah, ya, yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu ada dalam genggaman Allah. Kamu hari ini bisa aja beriman, tapi 2 hari lagi mau meninggal dunia dirubah hatinya oleh Allah menjadi kafir. Bisa nggak begitu? Bisa, ya. Zaman sahabat sudah banyak orang-orang begitu, ya. Sa'labah itu, ya. Sa'labah itu kurang apa ibadahnya, solehnya minta ampun, ya, tapi diuji oleh harta, mati dalam keadaan tidak baik. Korun juga orang soleh tadinya Pak, ya, pas diuji dengan harta tidak baik. Jadi kita jangan pernah merasa aman ketika kita sudah ahli ibadah, apa? Nanti bisa saja, ya, tapi na'udzubillah, bisa saja nanti ketika wafat kita dalam kondisi yang berbeda. Nah itu dengan kita mengenal sifat kudrat Allah, maka kita harus merasa lemah selemah-lemahnya di hadapan Allah. Kemudian kita harus hati-hati. Setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini belum jaminan sampai akhirnya kita menjadi baik. Makanya jangan berhenti berdoa.
itu sifat kudratnya Allah. Nah, ini ayat Al-Qur'annya sudah jelas ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kudrat Allah itu ta'alluqnya hanya kepada mungkinan, kepada yang mungkin saja. Kalau kepada yang mustahil, kudrat ini tidak difungsikan. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada lagi sifat irodah. Nah, ini berkaitan ya. Kalau ada irodah mesti ada kudrat. Kalau ada kudrat mesti ada irodah. Jadi kalau ini sudah best friend gitu ya, pasti kalau ada irodah ada kudrat. Nah, sifat Allah irodah. Irodah itu apa? Berkehendak, berkeinginan. Allah punya keinginan. Ya. Mustahilnya adalah karoha. Al-karoha. Karoha itu dipaksa. Jadi Allah tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang mengintervensi Allah. Ya. Misalkan di musola ini hujan, di musola lain nggak hujan, ya. Oh, ibarat Allah ini ada yang intervensi nih kayaknya ya. Tidak. Jadi diancam oleh yang lain nih kira-kira. Di sana nggak hujan, di sini hujan gitu kan. Atau diancam malam misalkan. Nah, ini tidak ya. Jadi al-karohat itu artinya dipaksa. Allah mustahil dipaksa, diintervensi oleh siapapun tidak bisa. Kalau Allah diintervensi ya bukan Tuhan namanya ya. Bukan Tuhan, sama dengan kita. Nah, bagaimana cara meyakini sifat irodatnya Allah? Di sini dijelaskan kaifa al-i'tiqadu bi irodatillahi ta'ala. Caranya huwa an-na'taqida annallaha ta'ala mausufun bil irodah. Meyakini dalam hati kita bahwa Allah itu berkehendak, punya kehendak. Jadi semua yang ada, semua yang tidak ada atas kehendak Allah, keinginan Allah. Ada yang kaya, keinginan siapa itu? Keinginan Allah. Orangnya sih pengennya kaya, tapi Allahnya pengennya miskin. Kira-kira yang jadi miskin karena Allah yang punya. Ya, kita kan pengennya sih punya segala-gala ya. Tapi Allahnya apa? Gak mau kita punya segala-gala. Jadi atas kehendak Allah. Tidak ada atas kehendak Allah, ada juga atas kehendak Allah. Tidak ada satupun ya yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah. Jadi kurang pas Pak ya kalau ada istilah kebetulan. Bapak keluar dari rumah ada yang nawarin, ya Pak ngopi Pak yuk di sini. Aduh kebetulan banget ini ya. Lagi pengen ngopi ada yang nawarin. Jadi Bapak ada yang nawarin ngopi itu bukan kebetulan, atas irodah Allah, atas kehendak Allah. Tapi bahasa kita sehari-hari kebetulan. Boleh ucapannya kebetulan Pak ya. Tapi hatinya bahwa ini adalah kehendak Allah. Gitu ya. Kehendak Allah. Jadi bahasa kebetulan itu sebenarnya dalam tauhid tidak ada karena semuanya terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang tanpa kehendak Allah. Yang buruk, yang baik, semuanya atas kehendak Allah. Ada orang sholat kehendak siapa Pak? Allah. Ada orang maksiat kehendak siapa itu maksiat? Siapa itu? Yang nggak sholat kehendak siapa itu? Kalau bukan kehendak Allah berarti Allah nggak bisa irodah. Jadi semua yang ada di dunia atas kehendak Allah. Yang judi kehendak Allah, yang zina kehendak Allah semua. Khairihi wa syarrihi minal. Oh ya. Nah makanya tentang kebaikan dan keburukan ini memang semuanya kehendak Allah. Tapi ulama ini ada 3 kubu Pak ya. 3 kubu tentang ini. Jadi jangan sampai nanti Pak Eko ada kasus begini. Kenapa kamu gak sholat? Ya, karena Allahnya begini gimana lagi? Takdirnya begini. Oh ini bisa hancur agama ini kalau begini ya. Membunuh orang, memang Allah pengennya sih jadi pembunuh. Makanya oleh para ulama ini harus dijelaskan secara benar. Jangan sampai kita terjebak kepada irodahnya Allah. Maksiat pun berlandaskan apa? Irodahnya Allah. Tidak sholat, ya udahlah takdirnya begini, gimana lagi? Ya. Nah makanya ada 3 kelompok ulama, ada 3 kubu ulama tentang masalah irodahnya Allah ini. Ada kelompok Jabariyah namanya ya. Jabariyah. Kalau Jabariyah ini adalah kelompok tauhid, orang yang meyakini semua ini kehendak Allah, tidak ada satupun tanpa kehendak Allah. Benar, sekarang benar ya. Makanya kalau kamu
silahkan. Jadi hidupnya tuh pasif, hidupnya udah gak gairah gitu. Mau kerja ngapain ya, kalau Allah nakdirin miskin pasti miskin, kerja tiap pagi sampai pagi juga ya. Jadi Jabariyah ini karakternya apa? Terlalu pasrah, tanpa usaha apa? Jadi Allah punya wewenang 100% menakdirkan manusia, berkehendak kepada manusia. Kita ini benar-benar wayang gitu. Apa kata apa? Dalamnya saya sudah. Kalau kamu ditakdirkan membunuh ya sudah, jangan nyesal-nyesal amat, biasa aja. Karena memang Allahnya menginginkan kita jadi pembunuh. Jadi bayangkan dunia kalau kita keyakinan seperti itu ya. Nah itu Jabariyah. Jabariyah itu artinya apa? Meyakini semuanya kehendak Allah, keburukan, kejelekan, pasrah sudah. Apa Jabariyah Gusti? Ada lagi yang ekstrim lagi ya. Kalau tadi terlalu ini, ekstrim lagi, yaitu Qadariyah. Kalau Qadariyah itu la qada wa la qadar, af'alul ibad binal ibad. Allah itu tidak campur tangan apapun. Saya ngangkat HP karena keinginan saya, Allah nggak tahu menaruh gitu ya. Saya ngaji di sini karena keinginan saya, dari Perumnas pengen berangkat ke sini. Pak Eko masang apa tadi? Masang kamera, itu keinginan Pak Eko, bukan keinginan Allah. Itu kalau Qadari, Allah itu nggak ada sudah. La qada wa la qadar, af'alul ibad minal ibad. Jadi yang kita lakukan itulah pekerjaan kita, itulah kehendak kita. Allah sih udah tahu beres aja gitu. Nah ini namanya Qadariyah terlalu berani Pak ya. Kalau Jabariyah terlalu melempem gitu, nggak ada berani-berani ya gitu tuh ya. Nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah Pak ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah gimana tentang iradat Allah? Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini meyakini Pak ya, bahwa seluruh yang terjadi, seluruh apa saja betul kehendak Allah ya. Tapi kita ya diberikan izin oleh Allah punya kehendak. Paham gak Pak ya? Semuanya memang kehendak Allah. Saya bisa ngaji di sini kehendak Allah. Bapak bisa nongkrong di sini kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Ya. Tapi kita manusia diberi izin oleh Allah untuk punya kehendak, punya keinginan. Ya. Bapak tadi jam 5:30 ya, ada 2 acara. Ngopi di Tanduk Pasar sama mau nongkrong di masjid ini, kan ada 2 keinginan nih. Kira-kira kemana nih larinya? Kalau kita pasrah udah ke Tambun aja deh, memang Allah takdirnya ke Tambun gitu kan. Tuh, tapi apa? Kita dikasih pilihan oleh Allah, dikasih kemampuan untuk memilih keinginan itu mau kemana ya. Nah akhirnya kita memilih ke majelis lah. Berarti Allah itu memberikan kehendak kepada kita untuk memilih mau ke majelis taklim apa mau ke tongkrongan kopi. Tapi sekalipun ya, nah kita diberikan kebebasan, diberikan kemampuan untuk memilih. Kita ini memilih pun sebenarnya adalah apa? Dimampukan oleh Allah untuk memilih. Jadi tetap antara keduanya itu Jabariyahnya dapat gitu Pak ya, Qadariyahnya juga dapat. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah, jadi melempem enggak, terlalu berani sedang aja gitu ya. Jadi waktunya nonjok ya nonjok, waktunya diam ya diam, stabil kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Allah berkehendak apa saja, tapi kita diberikan keinginan oleh Allah. Nah keinginan kita ini atas kehendak Allah juga sebenarnya, tapi diberikan apa keinginan gitu ya. Makanya selalu ada pertanyaan begini di ilmu tauhid ini. Allah menakdirkan orang maksiat dan menghendaki orang maksiat. Yang menghendaki orang taat Allah, yang menghendaki orang maksiat Allah, yang menghendaki orang zina Allah. Kenapa kalau semuanya dikehendaki oleh Allah, nanti di akhirat harus dipertanggungjawabkan? Kan ada sering pertanyaan begitu, sering banget. Ketika di pesantren itu sering banget pertanyaan begitu. Kan Allah semua yang menakdirkan, kan Allah yang pengen. Kayak kurang kerjaan banget ya Allah itu. Setelah meninggal diminta pertanggungjawaban, kan yang
Jadi walaupun semuanya atas kehendak Allah, kita diberikan kemampuan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk nanti akan dimintai pertanggung jawabannya. Yang baik, yang buruk dimintai pertanggung jawab. Yang baik nanti akan dikasihkan pahala nanti. Yang baik dapat balasan, yang buruk dapat balasan. Itu masalah-masalah yang sering muncul pertanyaan seperti itu. Ya. Nah itu Rasulullah sendiri, ya, Rasulullah sendiri dulu ketika di hadapan sahabat itu pernah, ya, ini masalah takdir ya, masalah takdir. Kata Rasulullah, "Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adahu finnar wa maq'adahu fil jannah." Tidak ada satupun dari kalian, kata Rasulullah, kecuali sudah dicatat takdirnya, apakah maq'ad itu tempat duduknya, apakah kamu masuk neraka atau masuk surga. Jadi kita ini dulu sebelum lahir sudah ditulis, Pak, si A masuk neraka, si B masuk surga. Jadi hidup ini buat apa? Sudah pasti kita ini si A nih neraka, si B surga, sudah ada catatannya. Sampai-sampai sahabat pada saat itu, berarti kita ini sudah dicatat, yang surga sudah ada, yang neraka sudah ada. Ada para sahabat, kompak para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ana taqawwalu ala kitabina." Ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah, kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, ngapain saya ibadah-ibadah kalau takdirnya nanti jadi ahli neraka? Itu sahabat itu udah protes sama Rasulullah. Coba kalau ada yang dari kita ditakdirkan masuk neraka, padahal ahli majelis taklim. Kalau udah mau bocor itu mau majelis taklim enggak? Ngapain ke majelis taklim? Kalau ujung-ujungnya masuk neraka. Itu Rasulullah udah begitu ya. Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adahu finnar wa maq'adahu fil jannah. Jadi kita ini sudah ada takdirnya masuk neraka, masuk surga. Sampai sahabat, ngapain saya ibadah ya Rasulullah? Kalau ujungnya nanti apa? Saya masuk neraka. Mendingan kita maksiat aja, kalau nanti jadi penduduk surga pasti masuk surga. Kata Rasulullah, ya bukan begitu ya. Kata Rasulullah, malu ya, sekarang Pak beramal aja dah dulu, udah jangan mikirin apa. Karena kamu dulu kan nggak tahu, kata Rasulullah, kamu ini ahli surga apa ahli neraka. Coba kalau saya tanya ke bapak ini ahli surga apa ahli neraka? Nggak ada yang tahu. Makanya kata Rasulullah, karena nggak tahu, udah beramal aja dulu, beramal. Malu, nanti dari beramal itu kata Rasulullah, malu wa kullun muyassarun lima khuliqa. Beramal dulu, nanti kamu akan tahu dimudahkan ke mana ibadahnya, Pak. Gerakku ini. Kalau ketika beramal itu senangnya majelis taklim, senangnya sholat berjamaah, nah ini udah ada bau-bau surga nih orang. Kalau kita memastikan ahli surga kan nggak bisa, nggak ada bocoran. Tapi kata Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqa. Orang itu kalau mau dimasukkan ke surga, dimudahkan melakukan amalan-amalan surga, kata Rasulullah. Makanya jangan nyerah, udahlah. Bisa ngotot-ngotot ibadah, belum tentu nanti ahli surga kan. Udahlah, malas-malasan aja, mendingan maksiat aja. Enak kan maksiat di dunia, tapi tulisannya ahli surga kan enak. Di sini enak, di sana enak. Kata Rasulullah, enggak begitu. Tetap beramal kita ya, majlis taklim hadir ya, kerja bakti ikut, sedekah sedikit-sedikit. Iya, kullun muyassarun lima khuliqa. Kata Rasulullah, cek amal kamu itu lebih condongnya kemana? Kalau amal-amalan yang seakan-akan masuk ke surga, nah itu ada dugaan kita ini maq'adahu fil jannah, tempatnya di surga. Tapi kalau majelis taklim males, berangkat ngantuk ya, berangkat tapi ngantuk, tapi alhamdulillah pengennya maksiat terus misalkan. Nah ini berarti muyassar ila maq'adinna, dia sedang menuju jalan neraka. Jadi sebenarnya sudah bisa dicermin kita ini ya, dibaca kita ini ahli surga atau ahli neraka. Makanya kuncinya satu, tetap beramal baik ya. Kalau kita beramal baik itu pertanda kita akan dimudahkan kepada surganya Allah. Jadi jangan sampai berhenti berikhtiar. Dan Allah memang wataknya begitu, Allah semaunya ya, Allah semaunya. Kenapa sih Allah itu seakan-akan
gampang banget gitu ya. Seakan-akan apa? Seakan-akan Allah ini kayak gimana gitu, nggak adil gitu. Ya kita nggak bisa begitu. Kita ini ya udah mau aja. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi jangan sampai mengatakan Allah tidak adil. Ya itu memang maunya Allah, ditakdirkan itu ya begini ini. Tidak yang miskin, Allah berkehendak miskin, kita masih jadi kaya, ya nggak bisa. Karena Tuhannya siapa? Kita kalau Tuhannya. Ya semau-maunya Allah, mau nakdirin kita miskin silakan, menakdirkan kita orang bodoh silakan, karena semuanya milik Allah. Saya sering menceritakan ya, mencontohkan, Bapak kalau punya mobil 20 Pak, yang satunya dilemparin ke laut, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh-boleh aja, orang punya saya mobilnya kan. Mobil yang satunya di ke laut, yang satunya dibakar di depan rumah. Boleh nggak kira-kira? Suka saya gitu kan. Allah pun demikian. Ini ahli ibadah nih. Saya mau miskinkan, boleh nggak? Oh, suka-suka Allah. Itu kan yang punya kita Allah. Makanya jangan pernah protes kayak, jangan pernah menganggap tidak adil. Ya, tidak adil. Karena apa? Karena kita ditakdirkan jadi miskin itu karena memang apa? Memang bagusnya kita miskin gitu kan. Sampai ada dalam hadis qudsi kata Allah ya, kata Allah inna min ibadi ya, man la yuslihu illa al-faqru law aghnaytuhu la afsada dzalik. Ada hambaku kata Allah yang dia akan menjadi orang baik kalau miskin gitu. Dia akan dekat kepadaku kalau miskin, dia akan soleh kepadaku kalau miskin. Lau aghnaytuhu, kalau aku takdirkan dia menjadi orang kaya, la afsada dzalik, dia akan hancur hidupnya. Ya. Bapak misalkan menengah ke bawah ekonominya, ditakdirkan oleh Allah. Karena memang bagusnya segitu kata Allah. Bayangin kalau Bapak sehari 2 miliar dapat uang, nongkrongnya nggak di sini Pak. Kayak ya, kalau duitnya seabrek-abrek insya Allah saya nggak yakin kalau Bapak nongkrongnya di sini. Yok gitu dah, Paris kesini. Mainannya bukan di musola. Kenapa kita ditakdirkan segini adanya? Karena kata Allah, lau itu la afsada dzalik. Kalau ditakdirkan lebih dari sekarang, hancur gitu ya. Akan jadi orang yang durhaka kita sama Allah. Jadi mendingan miskin ahli ibadah apa kaya ahli ibadah? Ahli ibadah gitu. Nah, ada lagi kata Allah begini. Inna min ibadi man la yuslihu illa saham. Ya, kalau asaqtuhu la afsada dzalik. Ada orang yang dia akan menjadi orang soleh kalau diberi ujian sakit. Hidupnya sakit karena memang dia itu akan soleh dengan sakit. Lau asaqtuhu, kalau aku takdirkan dia menjadi orang sehat terus, nongkrongnya bukan di rumah lagi. Kalau sehat nongkrongnya kemana-mana, nanti lihat ini orang. Jadi selalu beranggapan kita ini ya. Jadi apa? Bahwa takdir ini takdir terbaik, bahwa itu tidak mungkin dolim ya. Tidak mungkin dolim, tidak mungkin tidak. Jadi kita ini ditakdirkan miskin misalnya, karena kita sebenarnya akan menjadi soleh dengan kemiskinan itu. Kita kalau dikayakan bahaya kira-kira. Kita ditakdirkan lebih banyak sakit sementara tetangga sehat terus. Oh kita ini sebenarnya akan dekat Allah dengan sakit. Kalau kita sehat terus belum tentu bisa ingat kepada Allah. Gitu ya. Jadi segala apapun takdir Allah ya kita jangan pernah curiga, jangan pernah protes, apalagi suhud. Ya. Selalu ada hikmah di balik apa? Di balik kehendak Allah. Sampai-sampai di zaman Nabi Daud alaihissalam ada seorang janda, kok janda ya? Janda tapi solehah jandanya. Janda ditinggal mati, anaknya 4 ya. Siapa ini Pak? Anaknya 4. Yang gitu ya. Tapi solehah zaman Nabi Daud alaihissalam. Ini perempuan ya, perempuan ini punya profesi tukang bikin kain ya. Nanun gitu ya, nanun aja jadi kain. Kemudian jadi untuk menghidupi anak 4 itu dia usahanya nanun gitu. Nanun setelah jadi pakaian dijual ke pasar. Jadi gitu ya. Setelah nanun jadi 3 helai kain dibawa ke pasar, dia masuk ke masjid, tenunannya ditaruh di halaman masjid. Setelah keluar tenunannya tidak ada. Seorang perempuan soleh, tenunannya ada yang menolong. Padahal kalau itu nggak dijual, nggak makan hal itu.
halal. Kenapa dihilangkan ya Allah? Seakan-akan protes sama Allah. Mau curhat ke Nabi Daud aja deh. Kan mungkin bisa disampaikan ke Allah. Kalau saya nggak nembus sekarang ya. Akhirnya datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, saya tidak melihat Allah itu maha adil. Sepertinya Allah itu nggak adil. Kenapa Allah nggak adil? Coba saya ini kurang apa katanya ya. Ini kayak kita mungkin kejadian ini. Saya ini ibadah nggak pernah tinggal, wiridan nggak pernah tinggal, majelis taklim nggak pernah tinggal ya. Saya cuma mau ngejual apa tuh kain 3 helai buat makan anak saya, bukan buat macam-macam. Hilang. Ketika Allah ini pelakunya kan. Yang menghilangkan siapa? Seakan-akan aku tidak melihat keadilan Allah di diri saya. Akhirnya gimana kata mereka? Udah, kamu berhenti ada di sini ya. Tiba-tiba ketika sedang ngobrol dengan Nabi Daud, tiba-tiba ada seorang tamu ya. Tamu datang kepada Nabi Daud ya, membawa uang 20.000 dirham. Ya, 20 dirham. Kata tamu ini, Nabi Daud, saya ini saudagar kaya. Ya. Saya ini usahanya jual beli pakaian. Ya, jual beli pakaian, bukan jual beli apa? Berdagang, bukan jual beli pakaian. Ya. Saya mengirimkan dari tempat tinggal saya ke tempat penjualan itu naik kapal. Naik kan? Nah, ketika di tengah kapal itu, di tengah laut, tiba-tiba kapal yang saya tunggangi itu, yang saya naikin bocor. Tiba-tiba bocor. Nah, ketika bocor, wah kapal ini barang dagangan saya, tapi bukan kainnya. Barang dagangan saya ini bisa keluar ini, bukan hanya barang dagangan, saya juga bisa keluar. Tiba-tiba ada burung. Nah, sebelum ada burung itu dia berjanji, kalau saya selamat di tengah laut ini, saya nadar, saya janji akan sedekah apa? Akan sedekah uang 20.000 dirham. Tiba-tiba Allah mengirimkan apa tuh? Burung. Yang burung itu di kakinya ada 3 helai kain warna hitam. Hanya apa? Oleh Allah lewat itu diturunkan ya Pak di atas kapal. Akhirnya Pak yang bolong itu disumpal gitu ya. Disumpal akhirnya airnya tidak mah dan selamat sampai ke tujuan. Nah, ketika mendengarkan itu, wahai Nabi Daud, saya pasrahkan kepada engkau ini uang 20.000 dirham, silakan disedekahkan kepada siapa saja. Dan kata ibu itu apa? Kata Nabi Daud, Bu, lagi yang bilang itu kain warna apa? Kain warna hitam, 3 lembar kain. Pas sekali yang diceritakan oleh saudagar ini dengan apa? Jadi sebelum kejadian kedatangan perempuan ini mencaci-caci Tuhan, seakan-akan Allah tidak adil, tapi beberapa seling kemudian Allah menggantinya dengan harga yang berlipat-lipat. Kalau dijual itu mungkin dapat berapa dirham? 100 dirham aja nggak dapat. Ini dilipat gandakan oleh Allah. Jadi artinya apa? Bahwa apa yang terjadi kepada kita yang menurut kita kadang buruk ya, buruk ini. Nah itu, tapi terkadang kita bisa mengatakan itu baik setelah berlalunya waktu. Jadi intinya apa? Dengan kita mengenali sifat irodahnya Allah, keinginan Allah, berkehendak Allah, maka tidak boleh sampai memprotes segala apa yang diinginkan Allah. Yakinilah bahwa semua kehendak Allah ini pasti baik, pasti ada apa? Ada Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang batil, tidak ada yang buruk apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi itu kesimpulannya hari ini, malam hari ini kita meyakini bahwa Allah sifat kudrat. Bagaimana? Meyakini bahwa Allah mampu melakukan apa saja, tapi mampunya Allah hanya berfungsi kepada yang mungkin saja. Yang mustahil, kudratnya Allah tidak bisa difungsikan. Ya. Kemudian irodah itu apa? Meyakini bahwa Allah berkehendak mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Kemudian apa? Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi. Makanya nyandarnya kita kepada Allah. Itu barangkali kajian pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ditanyakan tentang kudrat dan irodahnya Allah. Dalam alam lauhul mahfuz kita
kitab Lauhul Mahfuz ya. Jadi Allah sudah mentakdirkan manusia. Akan sering kita mendengar ya, jodoh, rezeki, maut sudah ditakdirkan seperti itu. Yang jadi pertanyaan gini bos ya, kalau jodoh ya walaupun kita sudah lamaran, kalau bukan jodohnya kan kita ya bakal. Nah, kalau rezeki ya kadang ada ungkapan saja. Kalau kita rajin, disiplin, bekerja keras seperti itu, endingnya kan pasti ini saja, pasti sukses kan begitu. Kan berarti itu kan kehendak manusia kan, sedangkan rezeki itu sudah ditakal dalam kitab Lauhul Mahfuz seperti itu. Terus dalam hal jodoh, rezeki, maut. Nah, jadi gini buat saya pernah dengar cerita, saya lupa maksudnya, mungkin tolong diluruskan barangkali saya salah. Jadi dulu ada sahabat maksudnya, itu takdirnya itu tinggal seminggu lagi Ustaz, ya kan? Setelah dia itu melakukan amal sedekah, akhirnya didoakan sama Nabi, ya, bakal umur panjang, ya. Yang jadi pertanyaan gini Ustaz, bisakah takdir Allah itu dirubah dengan amalia kita atau doa kita Ustaz? Oke ya. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sangat meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah. Semua ada takdirnya, gitu kan? Tapi ada hadis Nabi begini ya, la yuraddul qada illa bidu'a. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Jadi doa itu sesuatu yang paling kuat. Jadi iya, takdir Allah aja bisa dirubah sama doa, bukan sama sedekah, sama salat ya. Doa itu makhluk Allah yang paling kuat itu doa sebenarnya. Karena apa? Karena bisa merubah qada-qadanya Allah. Ya, jadi apakah takdir itu bisa berubah ya atau tidak? Nah, itu nanti pembagiannya. Takdir itu ada dua ya. Kita sering dijelaskan oleh para guru kita. Ada takdir mu'allaq namanya. Mu'allaq itu adalah takdir yang masih ada kemungkinan bisa berubah. Ada lagi takdir mubrom namanya. Mubrom itu udah paten. Orang ditakdirkan mati 60 tahun ya sudah paten 60 tahun. Itu mubrom, tidak bisa diganggu gugat. Nah, ada lagi takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang sudah dipastikan tapi Allah masih memberikan kemungkinan-kemungkinan. Yang Allahu ma yasha wa yusbit. Jadi ada takdir yang sudah yusbit ditetapkan tapi wayamu bisa dihapus lagi oleh Allah, yaitu namanya takdir mu'allaq. Gitu ya. Contoh, orang takdirnya menikah misalkan A dengan B. Takdirnya awalnya begitu. Dan ini orang ini takdirnya rumah tangganya sampai meninggal dunia. Tapi ketika dalam perjalanan rumah tangganya itu ya ada banyak pelanggaran. Maaf, misalkan istrinya selingkuh atau suaminya yang sebenarnya keluar dari syariat. Yang tadinya mau diyusbit ditetapkan sampai meninggal dunia pernikahannya, di tengah perjalanan yang dihapus oleh Allah. Itu bisa begitu. Jadi ada takdir-takdir yang dirubah oleh perbuatannya sendiri. Perbuatan oleh manusia. Kayak tadi kasusnya sedekah gitu ya. Itu ada yang banyak versi, itu ada cerita Nabi Ibrahim gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim ini dikasih wahyu oleh Allah ya. Ada orang menikah pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lihat itu, tetangga kamu yang menikah itu happy sekali menikah. Padahal usianya cuma setelah menikah itu 1 minggu. Setelah itu dua-duanya meninggal. Sehidup semati benar-benar ya. Jadi setelah seminggu dilihatin oleh Nabi Ibrahim, lah kok masih hidup ini? 2 minggu masih hidup, 3 tahun masih hidup, gitu kan? Akhirnya nanya, ya Allah kenapa? Katanya ini orang takdirnya meninggal seminggu. Kata siapa? Kata Allah. Tadinya sih mau saya
dapat amplop dari tetangga gitu ya, yang nikah itu kewalimaan, ada yang kondangan-kondangan, uang dari hasil itu disedekahkan kepada lain. Maka karena dia menyedekahkan itu, ya akhirnya makin panjangkan usianya, ya sekalipun takdirnya cuma seminggu. Jadi betul kalau amal ibadah itu bisa merubah kodrat-kodrat, tapi atas izin Allah pula ya. Tadi takdir nubuah yang paten itu adalah apa? Yang paten itu adalah mati, tapi dengan Allah mau saja kalau sudah paten dirubah itu bisa. Tapi secara struktur ilmu ya, jadi takdir itu ada yang tidak bisa diganggu-ganggu, ada yang masih diberi kesempatan untuk dirubah. Ya kayak tadi jodoh gitu kan ya. Kemudian dia takdirnya sih jadi orang setengah kaya, tapi karena kerjanya, karena semangatnya, jadi orang kaya banget bisa. Itu namanya takdir mu'allaq. Jadi ada takdir mubrom yang tidak bisa diganggu juga, sudah paten, harga mati gitu ya. Kalau ada